Gimana kehidupan selama ini guys? Ini gue kayak mut-mutan banget ya bikin video YouTube-nya, astagfirullahaladzim banget. Tadi tuh gue udah mau coba ngetek di HP kan, sekitar jam setengah sepuluhan, jam sepuluhan lah. Habis itu karena gak bisa mic-nya, gue tidur. Terus gue tetap gak bisa tidur. Tapi di tag pertama itu gue kan udah coba ngetek video kan, sambil ngetes mic. Ternyata gue tuh kayak, apa sih, gue kaku banget. Kayak bukan gue. Ya gue ngerti, gue tampil, gue ngerekam video ini tuh gue performatif gitu kan. Kalau misalnya bukan diri gue yang keluar ya oke aja, tapi gue gak suka yang kayak gitu. Gue gak suka yang gak organik, paham gak maksud gue? Tapi ya dalam konteks sosial seringkali tuh kita kayak gitu gak sih? Apa gue doang ya? Lu tuh bukan nunjukin diri lu apa adanya, lu nunjukin apa yang lu pengen orang lain lihat gitu. Ini kayaknya gue udah pernah bahas di yang konten tahun baruan itu, ngomongin 2024. Kayaknya gue udah pernah bahas deh. Kenapa gue bahas itu lagi? Problem gue masih sama ternyata. Itu kayak udah alamiah aja gak sih? Gue mikirnya kayak setiap orang tuh kayak gitu. Ternyata itu setelah dipikir-pikir tuh enggak juga sih. Itu mungkin karena lingkungan lu aja. Gue abis nonton podcastnya Raditya Dika yang trauma gitulah, gue lupa judulnya, pokoknya dia ngundang psikolog gitu terus ngomongin gimana caranya orang bisa sembuh dari trauma. Ini sebenarnya bukan konteks yang mau gue omongin sih, tapi ada korelasinya. Kalau misalnya nih orang tumbuh dalam lingkungan yang suportif, yang mendukung dia dan penuh dengan cinta, memori yang di trauma itu tuh bakal bantah sendiri sama pengalaman dia dicintai. Paham gak maksud gue? Betul, ini gue video ini pakai laptop, terus pakai eksternal audionya dari mic, karena gue nggak ngerti kenapa itu HP gue di videonya tuh nggak bisa dipakein mic ini. Jadi gue pakai laptop aja videonya. Kalau recorder baru bisa, kalau video nggak bisa. Itu kenapa tuh? Boleh info-info nanti. Jadi ya udahlah, gue record pakein aja nih, aman aja kok videonya. Gue liat-liat ya udah kan. Gitu. Kenapa nggak pakai kamera? Kamera gue rusak. Jadi saat itu kan gue sama teman-teman ke Pelabuhan Ratu, ke pantai. Nah habis itu kita mau foto, dan fotonya diambil dari atas terumbu karang. Kita naik ke terumbu karang sore-sore, saat turun udah maghrib dan udah gelap dan airnya udah pasang banget, udah naik. Saat gue turun, tahu kan bentuk terumbu karang yang sangat tidak simetris. Gue nggak tahu, gue salah nginjek, gue nyebur. Dalam artian gue kesandung, semua tubuh gue tuh masuk ke dalam air. Lalu gue dengan kesadaran penuh gue langsung ngangkat dong kamera gue di tangan nih posisinya. Gue langsung ngangkat kamera, tapi dengan posisi tubuh gue masih di bawah. Temen gue ambil kameranya. Gue berusaha berdiri juga lah saat itu dengan luka-luka di kaki gue, lecet kena terumbu karang. Salahnya adalah ternyata kamera itu kalau misalnya kesebur air laut harus lepas parts-partsnya, lensanya, terus baterainya, segala hal yang di kamera itu tuh harus dilepas, terus dibilas air tawar, ditunggu, udah didiemin aja seharian sampai kering. Tapi gue saat itu cuman ngelepas baterainya doang. Temen gue yang ngelepas tuh juga nggak tahu kan, gue nggak tahu apa-apa. Jadi kayak ya udah terlambat. Maksudnya kamera gue udah korosi. Air laut tuh bikin kamera korosi, jadi dalam bagian kameranya itu udah bener-bener udah rusak total. Gue bawa ke servis, tapi 4 hari setelah kejadian lah, kata bang tukang servisnya itu udah bener-bener udah rosok total, gak bisa dibenerin. Dan kalau misalnya emang pengen diganti partsnya, harganya bakal lebih mahal daripada harga lu beli secondnya gitu. Astagfirullahaladzim banget gitu. Gue ya udahlah, itu jadi pelajaran buat gue gitu kan. Berjuta-juta dijadiin pelajaran doang. Lu jangan jadi kayak gue ya, sumpah. Gue ngerti kalau misalnya pengalaman itu guru terbaik, orang-orang juga bilang kayak gitu kan. Gue secara pribadi gue juga tipe orang yang kayak gitu. Tapi gak bisa bro, hidup tuh tidak semulus itu. Janganlah. Pengalaman tuh bikin ada pelajaran yang dapet, tapi itu bakal ngehit lu banget. Jadi lebih baik lu belajarlah dari pengalaman orang lain ya. Kalau misalnya ada, kita kan sering melihat dan menerima saran dan cerita-cerita dari orang lain kan. Maksudnya jangan tertutup akan hal itu. Yang baiknya ya lu masukin gitu. Bijak-bijak aja nanggepin tanda dari alam, dari Tuhan. Terus akhir-akhir ini apa yang terjadi ya dalam hidup gue? Bentar gue mencoba nginget-nginget dulu. Kuliah online seminggu itu aneh banget dah. Maksudnya gue baru masuk semester 3. Gue baru masuk semingguan. Terus itu seminggu kemudian kuliahnya online. Masuk minggu kedua mau online lagi karena ada wisuda.
di kampus gue. Beberapa dosen online, beberapa offline. Besok gue ada kelas offline sih sebenarnya pagi juga sih ya. Ini gue jam 12 belum tidur, gila banget. Tapi selama 1 minggu kuliah semester 3, gue merasa ada yang beda aja sih. Gak tahu, ambience-nya beda aja sama semester 1 semester 2. Mungkin karena abis libur ya. Libur 3 bulan tuh. Kayaknya gue masih butuh waktu buat adaptasi ulang. Ya Allah, susah banget ya jadi manusia. Kalau misalnya gue nanti udah masuk kuliah offline secara terus-terusan, kayaknya bakal balik aja ambience gitu. Tapi gue merasa gue dibentuk banget sama lingkungan gue. Gue tuh tipe orang yang gampang banget kehasut sama lingkungan. Jadi sebisa mungkin gue bakal cari lingkungan yang baik buat gue. Di pertemanan tuh biasanya kayak gitu. Gue ngehunting dulu ya. Ngehunting di awal, masa-masa awal kuliah tuh biasanya gue ngehunting temen untuk menemukan teman yang cocok dengan gue. Selama semester 1 dan 2, gue merasa itu works buat gue. Tapi gue masih menerapkan metode itu di setiap waktu, dalam artian gue gak menutup diri buat berteman sama siapa aja meskipun gue udah ketemu sama temen yang cocok bagi gue. Gue tuh dalam upaya buat mencari diri gue di orang lain deh, karena kalau misalnya gue ketemu orang-orang yang berbeda-beda, secara nggak langsung gue lebih kenal aja sama bagian diri gue yang lain gitu. Jadi bersosialisasi itu salah satu bagian eksplorasi bagi gue. In the next video gue mau nge-yapping tentang media yang gue konsumsi. Itu kayaknya seru tuh topiknya. Dan gue udah nge-list beberapa untuk bulan ini ya, bulan September. Dan gue akan bikin videonya. Tunggu nanti. Semoga jadi, semoga gue tidak mut-mutan. Udah 12:30. Sumpah. Gue tidur. Udah ya. Dadah, udahan. Kayaknya besok gue kelas pagi ya. Assalamualaikum.